Biasanya lansia itu dirawat karena apa? Satu, penyakit penyakit yang umum itu ya. Iya, Misalnya seperti stroke, DM. diabetes, ya, yang perlu perawatan jangka panjang tuh. Stroke dan diabetes mereka itu perlu perawatan khusus karena perlu pendampingan yang terus-menerus. Ya, intensif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Tajudin Halid kembali lagi membersamai Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthies, perawatan lansia setelah keluar dari rumah sakit tentunya memiliki beberapa tantangan, termasuk menyusun rencana perawatan yang matang, memfasilitasi transisi yang aman ke lingkungan rumah, dan memastikan pasien tetap dibuat aman. Dan hari ini kita akan membahas tema mengenai perawatan lansia di rumah pasca rawat inap rumah sakit. Bersama dengan Bapak Dani Tangdilintin, Escape Nurse. Beliau adalah salah satu perawat senior yang bertugas di ruang perawatan. Selamat siang Nurse Dani. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nurse Dani. Saya perawat di Rumah Sakit Tajudin Halid. Gimana kabarnya Nurse Dani? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Nurse ya? Ya, sehat. Baik, nah untuk tema kita pada siang hari ini Nurse yaitu perawatan lansia di rumah pasca rawat inap rumah sakit. Tentunya Nurse Dani kategori yang seperti apa yang dikatakan dengan usia lanjut Nurse? Silahkan. Ya, kalau lanjut usia itu kalau kita di Indonesia ya, di Indonesia itu kalau lanjut usia itu udah nenek-nenek lah gitu ya. Nenek-nenek ya. Udah lansia ya Nurse? Lansia ya. Okay. Jadi kalau dari Badan Kesehatan Dunia sendiri World Health Organization itu mengkategorikan lansia itu menjadi 4 kategori, yaitu mulai dari usia pertengahan itu 45 sampai 59 tahun ya. Jadi sebenarnya itu masih termasuk usia produktif, termasuk kita-kita nih ya. Masih aktif masih ya. aktif. Kemudian ini nih lanjut usia ya, kategori kedua lanjut usia. Nah, ini yang kalau kita di Indonesia itu sudah mulai memasuki usia pensiun ya, 60 tahun lebih. Purna bakti. Iya, betul. Kemudian lanjut usia yang ketiga itu lanjut usia tua. Nah, lanjut usia tua itu mulai dari 75 tahun sampai 90 tahun. Jadi ya sudah mulai banyak masalah kesehatan, sudah mulai timbul masalah-masalah yang misalnya mulai kelumpuhan ya. Kemudian ada usia sangat tua. Usia sangat tua. Ya, jadi lebih dari 90 tahun itu masuk kategori usia sangat tua. Jadi kalau dari WHO sendiri ada pengkategoriannya. Oke, nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Iya, kalau kita kan pokoknya nenek-nenek, oma-oma, opa-opa. Oke, Nurse, baik. Bertambahnya usia Nurse tentunya akan banyak membawa perubahan. Nah, salah satunya yaitu kesehatan tubuh yang tadi sudah dijelaskan oleh Nurse Dani tadi. Nah, jika kita tidak memperhatikannya, bagaimana perubahan yang dirasakan nantinya ke depannya, Nurse? Silahkan. Ya, seiring dengan bertambahnya usia itu banyak perubahan-perubahan. Mulai dari kita tumbuh ya, dari kita bayi, lahir, bayi, anak-anak bertumbuh, akan banyak perubahan-perubahan. Nah, begitu mencapai puncaknya pada saat usia dewasa, perubahan itu akan terjadi perubahan lagi, menurun lagi nih. Menurun lagi ya. Kembali lagi kayak ke anak-anak ya. Iya, kembali lagi katanya kalau kita memasuki lansia itu kembali lagi ke anak-anak. Ya, jadi ada perubahan-perubahan fisik ya. Fisik yang tadinya badannya kekar ya, mungkin kulitnya cantik, mulus, kenceng ya. kencang. Itu udah mulai keriput. Ya, rambut yang tadinya hitam menjadi memutih. Nggak warna kuning ya. Bisa itu warna kuning. Bisa. Berarti dicat rambutnya ya. Okay. Kemudian ada perubahan mental. Ada perubahan mental. Oke. Iya. Perubahan ini bisa terjadi karena yang tadinya punya aktivitas ya, biasanya ya punya aktivitas, kemudian tiba-tiba tidak begitu masuk ke purna bakti, tidak punya kegiatan lagi ya, itu biasanya terjadi perubahan mental. Suka marah-marah lah, ini oma nih marah-marah terus nih.
oma nih marah-marah terus nih di rumah. Jadi mulai tuh kita merasa kok nenek kita lain nih ya. Nah, karena memang ada perubahan di situ. Kemudian masalah psikososial, sosialisasinya ya, yang tadinya pergi pagi bekerja gitu ya, atau ibu-ibu yang ibu rumah tangga ya, di rumah biasa ngumpul belanja gitu, tiba-tiba semuanya berubah. Jadi lingkungan sosialnya juga berubah. Pertemanannya tadinya banyak teman, bisa ngumpul ngopi-ngopi bareng teman kantor, hilang karena semuanya. Purna bakti ya, karena ketika memasuki masa lansia, pekerjaan hilang gitu. Jadi ada perubahan psikososial juga. Jadi banyak perubahan yang mungkin bisa terjadi pada ketika orang sudah memasuki lansia. Berarti perubahan mulai dari fisiknya, mentalnya, psikisnya juga mungkin ya, cepat tersinggung mungkin juga ya. Cepat tersinggung. Makanya kadang-kadang kalau menghadapi lansia itu kok jangankan orang jauh, orang terdekat pun sudah berubah. Iya, padahal enggak. Padahal emang berubah karena memang ada proses perubahan itu. Yang dia rasakan ya untuk yang lansia ini. Oke, berarti pentingnya peran keluarga di sini ya, Ners Dani ya. Jadi ketika memasuki keluarga itu sangat berperan penting ya dalam merawat, apalagi kalau lansia itu kan banyak yang mandiri ya, sebenarnya banyak yang mandiri, tapi banyak pula yang banyak timbul masalah kesehatan atau yang paling buruk kan yang memerlukan perawatan khusus, misalnya pas mengalami stroke itu kan perlu perawatan khusus itu. Betul. Perlu pendampingan yang terus menerus, berbeda dengan kalau masih mandiri nih, masih bisa masak, masih bisa ke pasar. Nah, ini lansia yang berbeda ya, Ners Dani ya. Ini ketika lansia yang hidupnya memang sebatang kara nih, Ners ya, dengan lansia yang memang dikelilingi oleh keluarga. Nah, itu gimana perbedaannya itu, Ners Dani? Ya, kalau lansia yang mandiri artinya dia masih bisa melakukan kegiatan itu. Sebenarnya tidak perlu ini, yang penting kita perhatikan adalah ada orang yang memperhatikan, yang memperhatikan, karena kita tidak tahu nih, misalnya dia tinggal sendiri di suatu tempat yang kita tidak tahu, paling tidak ada orang-orang yang bisa memantau. Ketika sudah tidak ada ketidakmampuan itu sebenarnya harus keluarga harus turun. Berbeda dengan yang tinggal bersama keluarga, ada perhatian gitu ya. Jadi ada perbedaannya ketika dia akan mengalami suatu kendala atau kondisi yang memerlukan bantuan. Oke. Berarti memang paling enak ketika tidak jauh dari keluarga. Oke, baik. Masalah mengenai peran keluarga sangat penting. Contohnya saja itu dalam merawat orang tua yang notabene baru saja keluar dari rumah sakit pasca rawat inap. Nah, hal yang perlu diperhatikan, Ners Dani, untuk merawat seorang lansia itu seperti apa? Nah, kalau pasca rawat nih kan biasanya lansia itu dirawat karena apa? Satu, penyakit yang umum itu ya. Iya, seperti stroke, DM, diabetes, ya, yang perlu perawatan jangka panjang tuh. Stroke dan diabetes mereka itu perlu perawatan khusus karena perlu pendampingan yang terus-menerus. Ya, intensif ya. Iya. Jadi kita ambil contoh lah stroke. Ya, kita ambil contoh stroke. Ketika dia pulang ke rumah, tingkat melakukan aktivitasnya itu sudah sangat kecil. Ya, maksudnya tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu. Segalanya harus dibantu. Nah, di sini kita fokus sebagai keluarga atau yang merawat lansia di rumah, kita tuh bisa fokuskan ke peningkatan kesehatannya. Ya, bagaimana supaya kesehatannya itu meningkat. Misalnya makannya kita perhatikan, ya, minumnya, supaya obat-obatannya bagaimana dia minum. Kemudian kita berupaya untuk mencegah timbulnya penyakit yang lain, ya, mencegah timbulnya penyakit yang lain. Kemudian mengoptimalkan fungsi mentalnya, ya. Kita komunikasinya bagaimana, jangan sampai lansianya sudah
marah-marah, kita ikut marah-marah ya. Apa sih opa gitu ya. Udah sana aja. Berarti ya, tapi komunikasi sangat penting ya, menjaga kesehatan mentalnya lansia. Kemudian yang penting lagi yaitu menjaga kesehatan umumnya ya, mencegah gangguan batuk pilek kan sering. Jangankan lansia, kita aja yang masih kuat sering batuk pilek. Betul. Sedapat mungkin kita mencegah penyakit gangguan kesehatan umum seperti itu. Diare, apalagi ya diare kalau terlalu sering jadi dehidrasi. Ya, itu kita cegah hal-hal seperti itu. Oke, nah sebut saja nih Nurse Dani ya mengenai salah satu penyakit, mungkin penyakit stroke dan juga DM. Ini kan satu penyakit yang memang membutuhkan peran aktif ya, peran serta dari keluarga. Nurse Dani sendiri bagaimana melihat dan memberikan pemahaman kepada keluarga untuk merawat lansia tersebut agar di rumah dia itu merasa nyaman seperti ada yang perhatikan begitu, Nurse Dani? Penting sekali ketika kita sudah memiliki lansia, kita merawat lansia, orang tua kita di rumah. Apa sih yang harus kita supaya orang tua kita itu merasa nyaman, lansia itu merasa nyaman? Yang pertama itu terutama untuk yang kurang mampu ya, yang seperti tadi sebutkan. Mungkin daya ingatnya sudah pikun gitu ya, Nas. Kita perlu untuk pemeliharaan kebersihan diri dan pencegahan masalah kesehatan kulit. Betul, itu penting ya. Jadi kebersihan diri itu terutama untuk yang tidak mampu. Kalau pasien-pasien seperti stroke itu atau mengalami kelumpuhan itu kan tidak mampu melakukan aktivitas, semua dibantu ya. Apalagi baru awal-awal, tahap awal, baru pulang nih dari rumah sakit, baru pasca stroke pulang dari rumah sakit, betul-betul masih 100% dibantu, mulai dari toilet, makan, minum. Jadi penting untuk menjaga kebersihan dirinya. Mandinya kita bantu mandi, makannya kita suapin, ya. Terutama toileting gitu ya. Pampersnya jangan sampai sudah 2 hari ini nggak diganti-ganti. Ya, jadi penting ketika ya sama saya kalau kita merawat anak bayi ya. Anak bayi itu ketika kita lihat pampersnya sudah penuh, jangan ke penuh baru keluar saja kita sudah ganti ya. Begitu juga kondisi sama lansia. Gitu, peran aktif gitu, dari keluarga ya Nurse ya. Terutama dengan curhatan ya. Biasanya kan lansia pengen diperhatikan ya Nurse ya. Diperhatikan, wah saya pengen begini, kok saya dicuekin gitu. Pengen ada teman yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Iya, betul sekali. Oke, terus apa lagi nih Nurse Dani? Mungkin dari hal-hal kecil, mungkin dari lingkungan, ataupun kita bisa ambil salah satu pengobatan yang paling ampuh itu ya, yaitu dari alam. Gimana dengan sinar matahari? Kita mungkin ngajakin berjemur atau gimana, Nurse? Oh iya, jadi penting juga. Jadi untuk keamanan dulu lah, lingkungan dulu lingkungan, ya. Lingkungan itu penting untuk kita supaya bagaimana supaya jangan sampai lansia ini menjadi tambah cedera, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan sinar matahari. Sinar matahari. Ya. Jadi sinar matahari ini penting juga nih. Jangan sampai tidur aja terus di kamar ya, kamar terus nggak pernah keluar. Itu sinar matahari itu penting. Kenapa? Jadi sinar matahari itu nanti ada dalam tubuh kita, itu namanya provitamin D. Ya, provitamin D. Itu tidak akan menjadi vitamin D ketika tidak terkena sinar matahari, dan itu dibentuknya di bawah kulit. Ya, di bawah kulit. Mencegah penuaan juga, Nurse. Iya, betul. Oh iya, oke. Saya kira harus pakai sunscreen dulu, Nurse. Oh, ternyata sinar matahari juga dapat mencegah, salah satu alternatif ya, Nurse. Tapi tidak juga untuk lama-lama. Kasihan juga ya, Nurse ya, sampai keringetan nanti ya, Nurse. Itu bedanya, ada bedanya kalau baju sama manusia kalau dijemur apa coba? Sama-sama kering, Nurse. Salah. Oh, salah ya, Nurse ya. Apa ya, Nurse? Kalau manusia dijemur makin lama makin basah. Oke. Berarti itu perbedaannya, Nurse ya. Betul-betul juga sih, Nurse. Kalau baju dijemur dia kering. Udah kering ya, Nurse ya. Kalau orang dijemur, saya kira kering. Nurse, ternyata basah. Semakin keringat ya, Nurse. Oke. Berarti pentingnya memang dari hal-hal kecil ya. Iya, betul. Nurse, jadi mulai dari pajanan sinar matahari itu, selain
tadi provitamin D3 ya untuk kesehatan tulang itu. Matahari itu kan mengandung sinar UV, juga membantu untuk ada kuman-kuman di kulit itu bisa ikut terbersih mati gitu. Tapi jangan terlalu lama juga gitu ya. Nanti jadi basah kayak tadi. Oke, baik Nurse Dani. Selain itu mungkin juga pentingnya namanya pemantauan obat ya Nurse ya. Takutnya mungkin dari orang tua kita sendiri lupa jadwal minum obat. Ya. Jadi mungkin keluarga itu bisa untuk saling mengingatkan ya. Ya. Jadi ya tadi di awal kita sudah sebut bahwa obat itu semakin bertambahnya usia tidak lepas dari obat-obatan. Iya. Kalau usia muda aja, Nurse ya, masih minum obat juga. Udah minum obat teratur. Ya kalau teratur, kadang-kadang bolong gitu ya. Iya. Bolong lupa. Nah, ada sedikit trik ya, supaya kita dalam minum obat itu bisa teratur. Artinya, kalaupun ada yang lupa bolong gitu ya, ada yang lupa bolong, kita tahu, oh di hari ini kita lupa nih. Nah, jadi yang pertama itu, kita pastikan obat itu obat-obat yang diberikan kepada lansia itu yang diminum itu adalah obat-obat yang diberikan oleh dokter yang diresepkan. Jangan, wah ini sakit ini, ambil sendiri di apotek kata ini obatnya ini. Nah itu nggak boleh tuh seperti itu, karena sering sakitnya ini tetangga ngomong ini obatnya, oh jangan. Sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Ke Tajudin Halid juga bisa. Oh boleh. Lokasinya sangat strategis, mudah dijangkau juga. Ya itu untuk obat-obat. Jadi pastikan bahwa obat yang dikonsumsi itu berasal dari dokter, artinya dari resep dari dokter. Oke. Ya. Kemudian kadang-kadang ada obat yang tidak digunakan lagi nih, dipisahkan. Nah, kata dokter ini stop ya, jangan diminum lagi. Nah, begitu sampai di rumah, pisahkan. Jangan digabung lagi jadi satu, nanti keminum lagi. Nah, yang berikut adalah, yang penting juga, buang obat kadaluarsa. Buang, bukan pisahkan lagi, tapi buang. Buang, jangan disimpan. Ya, karena nanti suatu saat orang buru-buru tidak kelihatan. Iya, langsung ambil aja, langsung jeplok-jeplok aja, ya udah ini ambil, langsung diminum. Tau-taunya pas lihat, lo kok keluar busa, ternyata expired. Iya. Berarti Nurse betul-betul ya. Iya, jadi harus diperhatikan. Jadi begitu, kalau tadi bilang pisahkan obat yang tidak digunakan, kan berarti masih bisa digunakan suatu saat. Tapi begitu kita lihat obat itu sudah kadaluarsa, itu segera dibuang saja. Oke. Ya, dibuang. Kemudian pelajari petunjuk penggunaan obat. Iya. Nah, ini penting nih. Betul. Contoh, minumnya setelah makan ya. Ya, jangan minumnya sebelum makan. Atau dokternya ini obatnya diminum sebelum tidur malam. Nah, diminumnya siang-siang. Iya. Nah, jadi supaya jangan kayak gitu. Itu kan sekarang mau simple. Udah minum aja, yang penting diminumnya jangan. Iya. Harus sesuai ya Nurse ya. Iya. Jadi pelajari petunjuk penggunaan obat mulai dari dosisnya. Kata dokter minum 1 tablet. Betul. Berarti 1 tablet ya. Kemudian waktunya tadi minum pagi ya pagi, siang-siang, malam-malam. Jangan ini semua satu kali minum ya. Atau perlu bikin ini Nurse, papan tulis. Itu trik berikutnya. Iya. Boleh dalam papan tulis atau boleh dalam kertas. Iya. Nah, kita buat nih checklist nih. Betul. Obat nih, jenis-jenis obat yang kita minum. Waktunya kapan? Berapa jumlahnya? Iya. Nah, waktu minumnya kapan gitu. Apa sesudah makan, sebelum makan. Iya. Nah, kita buat tuh. Kemudian setiap selesai minum, tandai. Iya, tandai. Atau dicoret, atau dihapus gitu. Oh iya, ini udah. Berarti kan aman. Aman. Jadi tahu. Oh hari ini. Oh saya sudah minum. Iya. Kadang-kadang kan lupa nih. Udah minum obat apa belum? Atau jangan sampai sudah belum, jangan. Jadi ada di situ. Atau mungkin simpelnya juga diperhatikan ya, atau dikasih semacam ini. Ini untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kalau diingat ya juga ya. Itu juga ya bisa. kayak gitu ya, Nurse ya.
sekarang itu kan ada yang kalau di online itu kan ada yang jual kotak-kotak obat tuh ya, yang kecil-kecil ya. Iya. Itu bisa ada buat 1 minggu. Nah, itu bisa digunakan bisa juga. digunakan juga. Jadi kita lihat sesuai kebutuhan minum obat kita ya. Betul. Jadi kita cari yang sesuai kebutuhan. Misalnya ada obat sebelum makan pagi, sebelum makan pagi dan sesudah makan. Nah, berarti kita buat yang hari pertama itu buat 2 kotak. Nah, buat banyak kotak gitu. Jadi nanti ketika kita buka masih ada obatnya, berarti kita belum minum. Iya, pentingnya itu Sobat Healthies. Dari hal-hal kecil itu bisa jadi dampak yang luar biasa untuk kesehatan orang tua kita ataupun kakek nenek kita yang sedang masa perawatan di rumah. Begitu selesai makan dia buka, loh kok obat saya sudah hilang gitu. Berarti udah diminum. Berarti sudah diminum kan? Nah, itu salah satu caranya. Salah satu caranya. Kalau misalnya kita lupa ya kan, namanya kan manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dengan adanya itu kita bisa meminimalisir dari hal-hal kecil tersebut. Ya, betul sekali. Ya. Oke, next lanjut lagi mengenai peraturan obat ini luar biasa sekali nurse ya, banyak sekali. Saya pun juga baru, oh iya kenapa nggak dibuat kayak gitu ya nurse ya. Itu, simple tapi pengerjaannya yang sulit. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena kalau mencari hal-hal kayak buat checklist itu kan kita hanya butuh kertas dan pulpen. Iya. Atau yang tadi kotak-kotak obat itu banyak yang jual sekarang. Iya, banyak. Kita di rumah tinggal datang. Baik, selain juga minum obat Nurse Dani, tentunya orang tua ya, baik itu orang tua kita, kakek nenek, juga butuh yang namanya refreshing. Iya. Selain minum obat kan suntuk tuh di rumah terus, nggak ada ini. Kita juga sebagai keluarga itu juga harus ya Nurse Dani ya, refreshing. Itu gimana nih Nurse Dani? Ya, jadi dari hal-hal tadi kan sudah tentang obat, kebersihan diri. Nah, lansia itu juga perlu kita komunikasi dulu ya. Kita komunikasi bagaimana komunikasi kita dengan lansia, jangan sampai lansia itu sudah mulai marah-marah, kita juga ikut marah-marah gitu. Kemudian jadi komunikasi kita itu dijaga, jangan sampai malah membuat lansianya itu menjadi emosi juga. Kemudian rekreasi tadi ya, rekreasi itu penting sekali. Kenapa? Supaya pikirannya itu menjadi rileks, lebih rileks. Nah, yang sering terjadi kan gini ya, cucunya mau pergi rekreasi bersama keluarga, oma di rumah jaga jaga rumah aja ya, jaga rumah aja ya, takut nanti rumahnya diambil orang. Salah. Jadi kalau rekreasi keluarga itu semua pergi. Nah, jangan ada yang ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Rumah nggak kemana-mana. Rumah nggak kemana-mana. Tetap di situ. Nggak bisa jalan, Sobat Healthies. Oke. Jadi ketika rekreasi, itu sebenarnya tidak hanya seperti jalan-jalan aja sih, ya. Di dalam lingkungan rumah pun kita buat suasana baru, teras, mungkin halaman itu piknik kecil-kecilan, bagian dari piknik kecil-kecilan, lebih santai, duduk bareng gitu ya. Pasang tenda-tenda, bikin gorengan, jangan orang tua nggak boleh dikasih banyak gorengan. Nah, di situ kita bisa saling foto-foto, selfie buat suasana yang nyaman ya. Itu rekreasi dalam skala kecil. Atau kalau mau skala besar, staycation. Berarti Nirvani gaul ya, staycation. Betul. Liburan kecil-kecil, bawa keluarga. Jangan orang tua ditinggalkan di rumah. Meskipun dalam keadaan, ini orang tua bisa ditinggal. Jangan ya, Nurse ya. Karena memang ada saat dimana orang tua memerlukan kita. Ya, betul. Saya sampai sedih, Nurse. Ya, kemudian ada lagi hal satu apa itu, yang penting, pelaksanaan ibadah. Betul. Jangan sampai pelaksanaan ibadah itu terabaikan ya, karena kan kata orang kan semakin bertambahnya usia semakin dekat ya, semakin dekat ke Sang Pencipta. Iya, gitu. betul. Bukan artinya sudah makin dekat itu artinya dia akan lebih sering untuk berdoa, lebih sering beribadah gitu. Jadi kita fasilitasi gitu ya, misalnya sediakan tempat kalau muslim ya, sediakan tempat sholat di kamar. Betul. Atau kalau sholat berjamaah juga bisa. Sediakan tempat
wudhu yang mudah dijangkau, Iya. fasilitasi alat-alatnya, atau buat agama lain juga berdoa bersama, itu sangat penting. Oke, baik Nurse Dani. Oh, sampai sedetail itu juga harus diperhatikan Iya, ya. harus Betul. diperhatikan. Jangan Nurse. sampai dia mau sholat, sajadah saya di mana? Iya. Gitu. Udah pikun, dia naruhnya di mana? Karena udah nggak ingat, jadi difasilitasi. Jadi ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dia lihat. Iya, kadang kita lupa loh Sobat Healthies, tapi itu menjadi momen yang sangat penting untuk lansia yang sedang kita rawat di rumah, ya Betul Nurse ya. sekali. Dan juga untuk mungkin dari hal-hal kecil seperti kamar mandi. Ya. Itu kan tempatnya yang memang sering kita keluar masuk. Itu juga harus diperhatikan mulai dari lantainya, kebersihannya, ya Nurse ya. Betul sekali. Jadi untuk lingkungan terutama ya. Iya. Jadi lingkungan untuk lansia itu kita perlu perhatikan juga. Tadi kamar mandi, nah, jangan licin. Kemudian kalau bisa klosetnya kloset duduk. Iya. Diganti yang tadinya jongkok, mungkin Jongkok. diganti langsung jadi yang duduk. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, Ya. dimodifikasi. Dimodifikasi. Bisa. Ada. Supaya diberikan kenyamanan untuk Ya. lansia. Jangan sampai dia jongkok malah terperosok. Iya, kasihan lututnya. Kasihan. Pengapuran ya, Nurse Dani ya. sakit-sakit. Sudah sakit-sakit. Aduh, gitu. Nanti masuk lagi ke rehab medik ya. Iya. Itu yang kita hindari. Kita buat nyaman dulu dari lingkungan kita. Ya, Nurse ya? Iya, betul sekali. Oke. Ya, berikutnya juga nih penting. Apa itu, Nurse? Tempat tidur. Tempat tidur. Oke, Tempat tidur Nurse. nih. Kalau orang lansia kan biasanya sudah lemah nih otot-otot kakinya. Iya, oke. Jadi tingginya itu disesuaikan. Jadi ketika dia duduk tidak akan jatuh. Jadi begitu dia rapat di tempat duduk, dia mau posisi duduk tidak jatuh. Tapi juga tidak terlalu tinggi, dia harus membutuhkan tenaga untuk geser. Iya. Nah, kalau kayak kita mau naik di meja kan kita harus begini tuh. Iya. Tapi begitu dia duduk, dia bisa langsung posisi duduk tapi tidak terjatuh. Nah, karena kan lemas tuh begitu jatuh. Iya. Juga begini. Kasihan. Jadi- Tulang ekornya kasihan ya, Nurse ya. walaupun empuk tuh di bawah. Walaupun empuk ya, spring bed. Tapi usahakan Misalkan. begitu dia duduk tetap posisi tidak memerlukan tenaga lagi. Jadi Tenaga lagi, langsung iya, duduk. langsung duduk aja. Duduk aja. Jadi Oke. disesuaikan tingginya. Itu jadi diperhatikan banget ya Nurse ya, mulai dari tempat tidurnya. Tempat tidur, kamar mandi, Kamar mandi. kemudian singkirkan barang-barang berbahaya. Iya. Jangan sampai ada kabel tuh. Kabel lagi lewat, stripper. Iya, jatuh. Kemudian kalau ada undakan yang tidak bisa dihindari, kan di rumah tuh kadang-kadang tuh ada yang lantainya agak tinggi dari yang lainnya. Iya, betul. Dikasih warna yang agak mencolok. Kan lansia itu kan kadang-kadang penglihatannya sudah mulai berkurang. Iya, betul, betul, Nurse, betul. Kemudian pencahayaan tuh diperhatikan. Lampu. Lampu. Mungkin kalau suka yang foto-foto lightingnya. Kayak studio ini ya. Iya. Lansia. Berarti lansia juga gaul ya, Nurse ya. Iya, sekarang itu lansia juga ikutan gaul. Berarti intinya itu kenyamanan itu mulai kita yang ciptakan dari rumah. Betul. Jadi penting untuk lansia menciptakan keluarga untuk menciptakan kenyamanan buat orang tua lansia. Oke, baik, terima kasih Nurse Dani yang sudah memberikan banyak sekali edukasi untuk kita semua dan tentunya untuk Sobat Healthies tentang tema kita perawatan lansia di rumah pasca rawat inap rumah sakit. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dan jangan lupa masukan saran untuk meningkatkan lagi pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BKTM dan juga UPF BKPM. Untuk itu jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tour and Cap. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.